Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Desta Mrini, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 9 Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Dalam kesempatan video kali ini, saya ingin menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Kebutuhan belajar individu murid artinya pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Pembelajaran yang berbeda maksudnya apa? Setiap siswa atau anak memiliki keunikan tersendiri. Siswa memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu pula dengan minat belajar, gaya belajar, pola pikir, kemampuan literasi, kebiasaan, dan lain-lain pasti berbeda. Hal disinilah diperlukan upaya guru dalam memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus yang pertama memahami tujuan pembelajaran. Kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan kelima, melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut ini, yaitu kesiapan belajar murid atau readiness, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid, minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan budaya, gaya belajar, kecerdasan majemuk, dan budaya itu sendiri. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini, yaitu yang pertama mengamati perilaku murid, yang kedua mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, selanjutnya yang ketiga mengidentifikasi pengetahuan awal, yang keempat berbicara dengan guru murid sebelumnya, yang kelima membaca rapot murid di kelas sebelumnya, dan yang keenam menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran ada 3 yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah diferensiasi konten, kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk. Bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Terkait strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran, maka guru dapat memilih dari ketiga diferensiasi tersebut. Apakah itu diferensiasi
konten, diferensiasi proses, atau diferensiasi produk, dan bisa menggabungkan atau mengkolaborasikan dari ketiga macam diferensiasi tersebut. Apakah atau adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain, yaitu modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4, dan modul 2.1? Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Inilah keterkaitan antara modul 1.1 dan modul 2.1. Keterkaitan modul 1.2 dan modul 2.1 di sini dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan modul 1.3 dan modul 2.1 adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan keterkaitan modul 1.4 dengan modul 2.1 dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Salam Bapak guru hebat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.